Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mukallifina liya'buduh wa adarra alaihimul arzaqa liyashkuruh wa wada'a alaina al-barahina wal adillata liya'rifuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa banyak. Sehingga kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama duduk dalam sebuah kajian, duduk dalam sebuah tujuan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Bahwa barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam menempuh jalan menuju surga. Maka jamaah sekalian, pagi hari ini kita sudah meluangkan waktu. Ada yang mungkin seharusnya pergi ke pasar. Ada yang mungkin seharusnya berolahraga. Ada yang mungkin seharusnya family time, waktu untuk keluarga. Tetapi Bapak dan Ibu semua pagi hari ini datang bersama-sama di Masjid Al-Manar. Nah, ini untuk menuntut ilmu yang insya Allah ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah dan sebagai syarat nantinya panjenengan sedoyo akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang terhormat panitia kuliah subuh Ahad pagi Masjid Al-Manar, alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat bersilaturahim kembali setelah kurang lebih terakhir saya mengisi 28 Desember 2024. Padahal sepertinya baru kemarin. Saya ingat karena ketika di WA saya lihat terakhir ternyata sudah 1 tahun yang lalu. Artinya ini menjadi sebuah silaturahmi yang kembali terjalin sebagai bentuk mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Bapak dan Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melewati beberapa hari setelah kemerdekaan hari ulang tahun, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita syukuri, ternyata tanah yang kita injak ini merdeka sudah 81 tahun yang lalu. Ya, merdeka dalam penjajahan kalau kata Ibu menikah. Perlu kita ketahui bersama Bapak dan Ibu semua bahwasanya apabila kita berbicara kemerdekaan yang alhamdulillah di bulan yang sama secara kalender Masehi kurang lebih 3 hari lagi
kita akan memperingati sebuah peringatan juga yang mungkin Bapak dan Ibu semua juga beberapa memperingati, bahkan hampir seluruh warga Indonesia memperingati karena masuk dalam kalender tanggal merah, yaitu apa? Maulid Nabi. Artinya kita dalam kurun waktu yang tidak jauh, kita harus memperingati dua peringatan, yang satu berkaitan dengan nusa dan bangsa, yang satu berkaitan dengan agama. Karena memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW. Berbicara tentang Rasulullah SAW, kami teringat betul bahwa Rasulullah SAW itu adalah seorang utusan Allah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan syariat Islam. Yang mana Rasulullah SAW harus meninggalkan beberapa hal, harus merelakan beberapa hal yang kemudian hal-hal itu menjadikan Nabi Muhammad SAW tidak lagi masyhur di antara kaumnya. Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril mendatanginya di Gua Hira lalu mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," maka disitulah Nabi Muhammad diberikan tanggung jawab yang sangat luar biasa besar menyebarkan syariat Islam. Ia harus merelakan, Bapak dan Ibu semua, dianggap tidak menjadi bangsawan lagi, padahal Nabi Muhammad adalah bangsawan. Rasulullah SAW harus dikucilkan dari kaumnya, harus diasingkan dari kaumnya. Bahkan dalam kurun waktu 2 tahun Rasulullah SAW harus dipinggirkan dari kota Makkah. Tidak boleh melakukan jual beli, tidak boleh melakukan transaksi, tidak boleh berkomunikasi dengan orang-orang Makkah. Bayangkan, panjenengan hidup di desa, tidak boleh membeli dari warung tetangga panjenengan sedoyo ataupun menjual dari warung panjenengan sedoyo. Artinya Rasulullah SAW merelakan hal itu hanya untuk satu tujuan, yaitu menyebarkan syariat agama Islam. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Bahwa kemudian setelah disebarkan oleh Rasulullah SAW itu tidak ada agama yang paling hak di sisi Allah kecuali agama Islam. 63 tahun Rasulullah SAW hidup, 23 tahun menyebarkan agama Islam. Akhirnya sampailah Rasulullah SAW pada haji wada. Ketika haji wada, Rasulullah SAW diwahyukan sebuah ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Bapak dan Ibu semua, 23 tahun semenjak Rasulullah diwahyukan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat terakhir, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Perjalanan yang cukup panjang. Ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada, Allah menurunkan ayat tadi bahwa hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agamamu dan telah aku sempurnakan nikmatku wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku sudah meridhoi Islam itu sebagai sebuah agama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kurang lebih 15 abad yang lalu. Kita sekarang hidup penuh dengan kemudahan. Menyebarkan, menyatakan, bahkan datang ke sebuah pengajian dengan hati yang senang. Bahkan beberapa dari panjenengan sedoyo apabila tidak datang, itu hatinya merasa kosong. Padahal dahulu ketika harus menemui Rasulullah SAW,
para sahabat itu harus secara sembunyi-sembunyi. Maka pada kesempatan pagi hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit membahas sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13. Bahwasanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membawa sebuah risalah yang sejatinya risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbeda dengan risalah-risalah nabi-nabi, rasul-rasul sebelumnya. Hanya saja ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam ini sebagai agama yang lebih sempurna daripada agama-agama yang lain. Allah berfirman di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimuddin. Bahwa sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi kamu yaitu agama yang Dia wasiatkan juga kepada Nuh, yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Jadi Rasulullah SAW menikah, itu diberikan wahyu sama perintahnya seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, dan kepada Nabi Isa. Apa wahyunya? Wahyunya an aqimuddin, untuk menegakkan agama, wala taqrabu fi wala tatafarraqu fi, dan juga Allah memerintahkan untuk tidak saling berpecah belah. Artinya ini adalah inti daripada syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Menegakkan agama dan jangan berpecah belah. Maka hal ini yang harus menjadi apa? Menjadi hal yang patut untuk kita pegang secara bersama-sama. Karena Bapak dan Ibu semua, ketika kita hidup di era modernisasi, yang panjenengan sedaya itu melihat Islam itu padahal sama-sama Islam, tapi alirannya berbeda, sudah sama seperti agamanya berbeda. Jadi napa mboten? Nggih. Padahal wonten Quran surat Asy-Syu'ara menika Allah berfirman bahwa agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam pokok utama ajarannya sama. Tetapi Islam lebih luas, bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh alam. Tidak peduli kaum Yahudi, tidak peduli kaum Nasrani, semuanya seharusnya memegang agama Islam. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Mboten peduli aliran, mboten usah aliran, organisasi mawon. Itu sudah seperti agama yang berbeda. Belum kita berbicara aliran Bapak dan Ibu semua. Dalam madhab fikih itu ada 4 madhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Kalau misalkan di Indonesia itu kok ada 4 madhab yang sama-sama kuat, nopo tidak lebih parah lagi seperti agama masing-masing. Orang organisasi yang kurang lebih, hampir organisasi di Indonesia itu madhabnya Syafi'i, sudah seperti agama yang berbeda-beda. Maka pagi hari ini kita akan sedikit membahas hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan. Tentu tidak di dalam beragama, karena panjenengan sedaya muslim nggih. Ngaji teng mriki karena muslim to niki. Nah, tetapi kita akan sedikit membahas perbedaan dalam hukum-hukum fikhiyah. Nah, ini karena hal-hal yang seperti ini nampaknya di masyarakat kita
masih banyak yang bukan belum paham, tetapi masih keyakinannya masih tetap, sehingga melihat orang yang tidak sama seperti kita beragamanya, beribadahnya itu salah. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surat Asy-Syu'ara menika kita sudah punya inti daripada kita beragama dan beribadah. Bahwa salah satu kita diturunkan di atas, kita dilahirkan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan kepada kita, daripada ibadah-ibadah yang panjenengan sedaya lakukan sehari-hari, itu tujuannya itu apa diturunkan syariat-syariat menika? Ini kan patut untuk kita ketahui. Panjenengan sholat, panjenengan zakat, panjenengan ibadah, itu tujuannya nopo? Apakah tujuannya hanya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah? Tetapi kita tidak tahu bahwa utama daripada tujuan kita ibadah itu apa. Ya. Maka tujuan daripada syariat-syariat yang turun kepada kita itu adalah menika, yaitu jalbul masalih lil ibad serta darul mafsadatu lil ibad. Jalbul masalih, ibadah-ibadah panjenengan sedaya yang panjenengan hidup sehari-hari itu, baik itu mahdhah yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, ataupun yang sifatnya muamalah, itu tujuannya adalah jalbul masalih, menarik kemaslahatan, memberikan kemaslahatan kepada panjenengan sedaya. Maka panjenengan sedaya kalau beribadah kok tidak memberikan kemaslahatan kepada panjenengan sedaya, berarti ada yang salah dengan ibadahnya. Contohnya apa? Panjenengan ibadah mau sholat ke masjid, tapi dalam kondisi yang sakit parah, ke masjid malah tambah kemeng kagine. Bahasa gampangnya seperti itu. Berarti itu tidak memberikan kemaslahatan. Karena apa? Karena merusak. Karena memberikan rasa sakit yang mendalam pada anggota badan. Maka ibadah itu adalah memberikan kemaslahatan. Kemaslahatan ke apa saja? Ke anggota badan maupun ke dalam hati kita. Yang selainnya adalah wadarul mafsadah, serta menghindari kerusakan yang ada di atas muka bumi ini. Ini adalah tujuan diturunkannya syariat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman-Nya dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Atas tujuan syariat tadi diambil dari mana? Daripada ayat Al-Qur'an yang berbunyi yuridullahu bikumul usra wa yusra wala yuridu bikumul usra. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai sesuatu yang mudah dan tidak menyukai sesuatu yang susah. Dados ibadah kita, kalau misalkan kita bisa dilakukan, kalau misalkan kita ada hal-hal yang kemudian membuat kita tidak bisa beribadah, maka ya boleh untuk tidak dilakukan. Ataupun ada keringanan-keringanan atas ibadah itu. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini selaras dengan perkataan para ulama fikih yang mengatakan sebuah kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwasanya kesusahan, kesukaran itu akan menimbulkan at-taisir, kemudahan. Dados panjenengan sedaya apabila mendapati beberapa hal yang kemudian menjadikan panjenengan itu susah dalam beribadah, maka akan ada keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan yang menjadikan ibadah itu tetap dilakukan
tetapi dengan cara yang berbeda. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi hari ini kita akan membahas keringanan-keringanan yang menjadikan panjenengan sedoyo itu mudah dalam melakukan ibadah. Bapak dan Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Islam itu mudah dan tidak mempersulit. Kalau panjenengan merasa Islam sulit itu berarti ada yang salah dengan panjenengan. Kalau panjenengan merasa bahwa Islam itu nyumpeki, tata tertibnya banyak, undang-undang dan peraturannya banyak, berarti ada yang salah dengan panjenengan sedoyo melihat sisi Islam. Maka hari ini kita akan belajar berkaitan dengan fikih. Fikih apa? Fikih ibadah. Yang pertama adalah kita akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keringanan-keringanan dalam kita beribadah. Allah itu mboten susah Bapak dan Ibu semua. Allah itu tidak mempersulit kita, memudahkan kita. Maka yang pertama, ketika kita beribadah, kita sudah mumayyiz, kita sudah mukallaf, sudah harus melakukan ibadah. Kalau tidak beribadah menika dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan kepada kita semua dalam beribadah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah keringanan berupa pengguguran ibadah. Penak niki. Dados panjenengan sedaya boleh tidak melakukan ibadah itu, walaupun hukumnya wajib, walaupun hukumnya fardu. Tapi dengan syarat. Dengan apa? Syarat. Kalau saya bertanya, sholat menika wajib napa mboten Bapak Ibu? Puasa ketika Ramadan wajib napa mboten? Yakin? Nek panjenengan sedaya tidak sholat dan tidak puasa Ramadan dosa napa mboten? Mboten. Kecuali nggih, mboten untuk dua hal. Satu, ibu-ibu yang sedang datang bulan. Yang kedua adalah orang gila. Bapak dan Ibu semua, dosa mboten nek ibu-ibu haid tapi sholat. Malah dosa loh. Nah, padahal sholat menika hukumnya apa? Hukumnya wajib. Maka keringanan yang pertama menika adalah tankisul isqat. Napa tankisul isqat? Tankisul isqat menika. Tahfiful isqat itu adalah keringanan berupa pengguguran ibadah. Ibadah yang wajib itu boleh tidak dilakukan, tetapi dengan syarat-syaratnya apa? Syaratnya haid. Syaratnya apa? Syaratnya gila. Kalau misalkan kita tidak sedang haid, kita tidak gila, maka ibadah itu wajib untuk dilakukan. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah yang hukumnya wajib menjadi tidak wajib. Karena apa? Karena ada keadaan-keadaan yang menjadikannya tidak wajib. Itu yang pertama. Tankisul isqat. Tahfiful isqat. Keringanan berupa pengguguran ibadah yang wajib. Sedangkan yang kedua adalah tahfifut tankis. Tahfifut tankis menika napa? Tahfifut tankis adalah keringanan berupa pengurangan. Pengurangan apa? Pengurangan ibadah. Cara beribadah. Nah, ini biasa kita kenal dengan qashar salat dan salat khauf ketika salat. Ya. Tahfifut tankis itu ada dua, Bapak dan Ibu semua. Yang pertama ketika salat. Sholat itu diringankan, dikurangi rokaatnya ketika nopo? Safar. Atau biasa kita kenal dengan qashar. Itu hanya pengurangan rokaat. Gerakane tasih sami mboten? Sami. Ning rokaate sing sekawan dados pinten? Kalih. Gerakannya masih sama. Tetapi ada yang berbeda lagi. Ketika dalam keadaan boten sakit, keadaan perang. Ya. Dados ketika perang itu ada yang namanya
sholat khauf. Sholat khauf itu rokaatnya dikurangi, gerakannya juga dikurangi. Dados bedil-bedilan ngoten nek sholat ping 4 kira-kira ditembak, kemungkinannya banyak tidak? Banyak. Maka ketika perang itu kita mengenal namanya sholat khauf. Sholat khauf pinten rokaat? Berapa rokaat? 1 rokaat. Gerakannya tidak sama seperti sholat biasa. Sambil duduk atau sambil bersiaga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan syariat itu sedemikian rupa sudah dalam kategori yang dikategorikan wong, oh ini mau safar, sholatnya seperti apa. Orang ini sedang berperang, sholatnya seperti apa. Itu sudah diatur sedemikian rupa Bapak dan Ibu semua. Maka tahfifu tankis, keringanan berupa pengurangan rokaat ini ada dalam 2 sholat tadi. Sholat qashar dan sholat khauf. Pertanyaannya, Mas kalau saya sedang safar itu saya boleh qashar itu wajib napa mboten? Wajib napa sunah? Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Tetapi Imam Abu Hanifah dalam madhab Hanafi mengatakan orang yang sedang bersafar itu qashar itu hampir mendekati wajib. Hukumnya azimah. Ing nopo? Karena berbeda syaratnya. Imam Syafi'i, orang itu boleh sholat qashar itu kalau perjalanannya berapa kilo Bapak dan Ibu semua? 80 sampai 86 kilo. Ya. Niku mawon P nopo PP? Nah, kan benten. Nek 80 kilo niku nek P mawon. Jogja itu belum 80 kilo. Jogja pojok-pojok. Tapi kalau PP itu sudah lebih dari 100 kilo. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan orang boleh safar ketika melakukan perjalanannya sudah 3 hari 3 malam. Itu pun dengan melakukan qashar 3 hari 3 malam. Itu pun berjalan kaki. Benten toh Bapak dan Ibu semua. Maka mengambil qashar itu hukumnya sunnah ketika kita orang-orang yang mengikuti madhab Syafi'i. Berbicara tentang qashar menika Bapak dan Ibu semua, ini ada sebuah cerita. Dados salat niku riyen mboten enten sing 4 rakaat. Salat niku pinten rakaat? 2 rakaat. Ceritanya ini jauh panjang sebelum Isra Mi'raj. Diturunkan salat, perintah salat kapan? Bapak Ibu semua, Isra Mi'raj, yakin niki Isra Mi'raj diturunkan perintah sholat. Njuk riyen sakderenge Isra Mi'raj niku ibadahe napa nek mboten sholat? Sholat itu sudah ada sebelum Isra Mi'raj atau setelah Isra Mi'raj? Sebelum Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu diturunkan perintah sholat 5 waktu. Sakderenge Isra Mi'raj nggih tetep sholat. Tapi sholatnya mboten 5 waktu. Sholatnya itu masih tidak jelas waktunya. Maka kemudian Rasulullah SAW diajak untuk naik ke Sidratul Muntaha. Kalau di Isra Mi'raj itu ada bahasanya nyang-nyangan perihal waktu sholat. Akhirnya diturunkan sholat 5 waktu. Waktu itu sholat tidak ada yang 4 rakaat. Semuanya 2 rakaat. Dalile napa jenengan ngarang to niku ngomongi enten dalile. Nabi Muhammad bersabda, Rasulullah SAW bersabda, furidhatis sholati rakaataini. Bahwa pertama kali diturunkannya sholat itu rakaataini. 2 rakaat. Summa atamma rakaataini. Kemudian 2 rakaat itu setelah berhijrah itu ditambahi 2 rakaat. Menjadi berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi sholat itu awalnya 2 rakaat subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat.
Kemudian setelah berhijrah menjadi berapa rakaat? Menjadi ada yang 4 rakaat. Summa atama rakaatain. Illa subah wal maghrib. Kecuali sholat subuh dan sholat maghrib. King nopo? Sholat subuh antutawilul qiraah. Sholat subuh itu tetap 2 rakaat karena kita diperintahkan untuk memanjangkan bacaan sholat subuh. Nah niki Bapak Ibu sedaya niki nek misalnya sholat subuh kok grememeng kalau imamnya nek macane kedawan niku imamnya mboten gaya. Tapi memang diperintahkannya imam ketika sholat subuh itu membacanya agak panjang. Sok biasanya nek bapak-bapak mungkin ibu-ibu yang biasanya nek maghrib cepet kok subuh kok suwi. Grememeng tau, selak ajeng godhog banyu, selak ajeng masak bareng nek ibu-ibu itu boten karena imamnya kepengin baca panjang, tapi itu sudah menjadi syariat, nggih. Bahwa ketika sholat subuh kita dianjurkan untuk memanjangkan bacaan sholat. Dan juga sholat maghrib boten ditambahi 3 dados 5 boten. Sholat maghrib tetap 3 rakaat. Kenapa? Fa innaha witrun nahar. Karena sholat maghrib itu dianggap sebagai witirnya siang hari. Sakniki enten boten sholat witir sing genep. Boten enten toh? Sholat witir selalu ganjil. Maka sholat maghrib itu dianggap sebagai witirnya siang hari. Tetapi hukumnya fardu. Hukumnya wajib. Kalau witirnya malam hari, itu hukumnya sunnah. Karena sholat malam. Maka Bapak dan Ibu semua, perihal tentang tahfifut tankis, keringanan berupa pengurangan rakaat, pengurangan ibadah itu harus kita pahami betul. Enten tiang yang ketika safar ke Jogja tidak mau qashar ada nggak? Ada. Maka kita juga harus menghargai. Ada nggak orang yang ketika safar, safar ting Wonosobo mawon qashar? Nggih enten. Nek ditangleti ya wong PP-ne wis 80 kilo. Maka kita harus menghargai. Karena apa? Karena semuanya ada dasar dan dalil hukumnya. Kenapa? Apabila kita kemudian tidak saling menghargai, maka kita tidak menjalankan perintah Allah di dalam Quran Asy-Syu'ara tadi. An aqimuddin wala tatafarraqu. Kita dilarang untuk berpecah belah. Berkaitan dengan fikih ini, perbedaan itu biasa Bapak dan Ibu. Nek fikih, nek ibadah, nek benten itu biasa. Nek akidah, nek benten lucu. King nopo? Karena njuk nek benten sing setunggal ngibadahi kali Allah, sing setunggal ngibadahi kali watu. Benten bahaya. Tapi kalau fikih berbeda itu biasa. Mboten usah digedhek-gedheki. Karena semuanya punya dasar. Jenengan ting Mekah ndak enten sing salate mboten sedekap. Enten mboten? Islam napa kafir? Islam. Maka biasa berkaitan dengan fikhiyah. Perbedaan dalam fikih itu biasa. Tetapi kita juga harus berpegang teguh pada yang ada dalil dan hukumnya. Maka nek Muhammadiyah niku enten HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Nah, itu patut untuk kita baca karena hukum-hukum dasarnya itu sudah ada di situ. Lalu yang ketiga Bapak dan Ibu semua adalah keringanannya adalah tahfifu al-ibdal. Tahfifu ini salah nggih mboten tankis tapi tahfiful ibdal. Tahfiful ibdal menika napa? Tahfiful ibdal menika keringanan berupa penggantian. Dados syariat Islam niku jan saking gampangnya Bapak dan Ibu semua. Saged diganti-ganti barang jebul. Gitu. Saged diganti. Contohnya napa? Nek mboten enten banyu wudu niku diganti kalian apa? Tayamum. Nek panjenengan sedaya sakit tidak bisa melakukan ibadah puasa Ramadan. Padahal hukumnya wajib puasa Ramadan. Posone saged diganti napa mboten? Saged. Saking penake diganti dados napa? Fidyah.
Dados syariat Islam itu nggih enten saged dilongi, saged digenti. Nggak saking gampang itu Gusti Allah niku maringi syariat dumateng kita niku. Maka yang selanjutnya adalah bisa diganti. Syariat wudu bisa diganti dengan syariat apa? Dengan syariat tayamum. Syariat puasa bisa diganti dengan syariat apa? Dengan syariat fidyah. Itu bukan modifikasi Rasulullah. Itu buatan modifikasi ulama. Itu memang sudah turun langsung dari Allah. Karena apa? Karena Allah tahu keadaan di bumi, keadaan manusia itu berbeda-beda. Enten wong sing uripe niku teng kledung. Nancepke napa ngeduk lemah, napa urip teng Temanggung ngeduk lemah 5 meter lu banyu pun metu. Nggih enten tiyang sing uripe teng Afrika. 30 meter mon mboten medal banyu nggih enten. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat yang mudah. Oh, kayak wong manggung. Wong manggung kayak gampang banyune. Maka wudune banyune ngocor ora apa-apa. Kerane dipolke ora apa-apa. Nek jenengan wong Arab niku makruh wudune Bapak dan Ibu semua. King nopo? Boros dalam penggunaan air. Tapi sekarang wong manggung mboten napa-napa banyune akeh. Gitu. Nek wudu nek mboten tekan polok, mboten tekan betis niku jan mboten afdol banget. Nek mboten netes-netes banyune menika, wah jan rasane mboten wudu. Gitu. Dengan dalih nanti tetesan air wudu itu yang akan menggugurkan dosa kita. Padahal Bapak dan Ibu, wudu itu mashu. Kalau kita berbicara fikih, mashu. Mashu itu berbeda dengan yasilu. Nek mashu niku mengusap. Dados banyune niku diusapi ke daerah anggota badan. Mboten yasilu, nek yasilu itu ngrujuk. Nek jenengan ngrujuk, nek wudu nggih to? Banterke langsung disorki tangan. Niku ngrujuk. Padahal wudu mawon jenengan tangannya diparingke air dhuwure mawon ser, mboten enten tetesan nggih pun wudu. Sudah sah, mboten perlu digrujuk. Tapi karang wong pundi? Wong manggung. Banyune gampang. Nah, nek teng Afrika mboten nggih mboten saged. Gitu. Jenengan teng Sudan, daerah Sudan Selatan yang airnya itu susah. Maka penggunaan air juga tidak boleh sebanyak di Temanggung. Tidak boleh sebanyak di Temanggung. Karena mata air juga tidak banyak di sana. Maka ada syariat yang namanya tayamum. Tayamum itu ketika air sudah habis, ketika dalam masa paceklik, itu boleh tayamum. Ada juga ketika poso, ketika sakit ada fidyah juga. Itu tahfiful ibdal. Keringanan berupa mengganti ibadah. Ning nggih enten syariate jenengan ampun gantos-gantos dhewe. Nggih. Contone salat. Wah, jan kek loro awake njuk diganti salate. Mboten pareng ngoten niku. Enten hukume, maka kita perlu belajar ini. Nah, ini yang berkaitan dengan wudu. Terus pertanyaannya ini pernah saya sampaikan waktu memberikan kultum pengajian di Bansari. Lajeng nek jenengan mandi wajib, nek wudu kan tayamum, nek mandi wajib. Njuk mandi menggunakan pasir. Nggih. Wah, rambutnya mungkin enten kerikil-kerikilnya kan mboten sae. Ketika mandi wajib tidak ada air, apakah kemudian kita mandi menggunakan pasir? Boten. Ketika mandi wajib tidak ada air, kita hanya perlu tayamum. Boten usah ngrujuk aneh-aneh betong pasir napa betong lebu di sok keting awak. Tapi cukup dengan tayamum. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Suatu saat panjenengan saya mungkin akan datang ke sebuah negara yang air itu susah. Kok eladene mungkin
harus mandi wajib, banyune mboten enten, nggih tayamum. Mboten usah ngrujuki beto sing aneh-aneh. Ini terjadi soalnya mboten usah jenengan wong sahabat mawon salah. Ammar bin Yasir ketika setelah perang dia junub. Lalu bingung tidak ada air wong teng medan perang kan mboten enten banyu. Banyu beto sengking jauh. Kemudian mau sholat, tidak ada air, mau sholat dalam keadaan junub, guling-guling teng pasir. Umar bin Khattab kan melihat itu. Nek bahasanya dewe ngopo jane sampean ki? Ngoten to Umar bin Khattab. Sampean ki ngopo guling-guling ki ngopo? Umar bin Khattab melihat lalu bertanya, "Apa yang kamu lakukan wahai Ammar bin Yasir?" Lalu Ammar bin Yasir, "Saya junub, tidak ada air." Lalu Umar bin Khattab mengingatkan hadis Nabi, "Fa inna yakfika hakadha." Kamu cukup untuk melakukan tayamum, mboten usah guling-guling, mboten usah adus beto pasir. Ngregeti awak. Mboten resik tapi malah reget. Padahal syariat tayamum nggih sami. Tayamum niku mboten asal Bapak dan Ibu. Angger lebu dimek langsung kayak ke muka itu tidak. Diambil, ditepuk dulu, baru diusapkan. Itu sudah menjadi syarat. Maka bagaimana cara beribadah kita itu menjadi ciri kita dalam beragama. Niki kula mboten ngarang, niki enten. Nggih, kitab-kitab fikih ada. Ini namanya kitab fikih muqaronah. Fikih muqaronah itu membandingkan fikih-fikih yang ada di antara para madhab. Selanjutnya, yang terakhir adalah takhfifut taqdim wa takhir. Menika keringanan berupa pengajuan atau pengunduran. Pengajuan atau pengunduran apa? Ibadah. Contohnya apa? Jamak. Jamak menika mboten kosor lho. Nek jamak mboten mesti kosor. Nek kosor mboten mesti jamak. Jamak menika gabungke wekdal salat. Gabungke salat maghrib kalih isya, luhur kalih subuh kalih mboten enten. Nggih. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh sendiri tetap. Maka subuh itu sendiri. Ini namanya tahfifut taqdim. Memajukan atau takhir, mengundurkan. Maghrib, kalau kita dalam bepergian baru sampai rumah, kok sholat isya, maghribnya deleng sholat, maka kita boleh jamak. Namanya jamak takhir. Kalau mau bepergian, kita boleh jamak, namanya jamak takdim. Sholatnya sebelumnya. Selanjutnya ada lagi, yaitu ketika kita apa? Ketika sedang hujan. Nek niki sok mboten dilakoni kalih dhewe, padahal Gusti Allah niku saking gampangi. Udan, maghrib udan deres. Imame sok jamak napa mboten? Mboten. King napa kok mboten jamak padahal pareng lho jamak niku. Imam Syafi'i mengatakan syarat dijamak ketika hujan itu apa? Ketika kalau kita datang ke masjid, bajunya sudah basah. Boleh kita jamak. Tapi imamnya sok jamak napa mboten? Mboten wong sakniki enten teknologi payung kok. Omahe cepak-cepak to. Nggih. Tapi kalau misalkan jamak ya boleh. Nah, ini kadang kita sok tidak bukannya tidak tahu, tapi mboten nglegewo. Omahe cepak ora sah jamak. Padahal boleh dijamak. Nah, ini sudah diterapkan nek teng Lungge nika, kula kan asline Lungge. Adine kula paling keri nek maghrib kok pun tritik-tritik teng masjid nomor 1 niku. Mergone ngerti ajeng dijamak. Nah, nggih. Nek bapak-bapak biasanya nek udane deres maghrib nika mboten teng masjid. Ning omah wae Nek adine kula benten. Nek sangger wis udan, maghrib adzan udan langsung jerantal teng masjid. Bar maghrib langsung dolan. Nggih to? Wong pun salat isya, wong pun jamak. Itu boleh dilakukan. Itu bukan motivasi, tidak motivasi. Tetapi dalam syariat Islam, jamak itu ada loh. Caranya apa? Kalau jamak itu kaitannya dengan masyakoh. Kalau tadi ya,
Hukum fikihnya al-masyaqqatu tajlibu taisir, kaidah fikihnya. Kesukaran, kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Jadi apa? Al-masyaqqah itu kesusahan. Kesusahan itu contohnya apa? Udan itu marai susah apa mboten? Marai susah. Karena jenengan tidak bisa beraktivitas ketika hujan. Maka boleh jamak. Yang kedua, jenengan dalam keadaan sakit, kesusahan tidak? Boleh jamak tidak? Boleh. Atau jenengan di hutan, kesasar, kesusahan tidak? Kesusahan. Boleh dijamak. Makanya dalam kaidah fikih itu, jamak itu hubungannya dengan kesusahan. Dengan rintangan. Sangger jenengan ada rintangannya, berarti boleh jamak. Mudahnya seperti itu. Rintangannya apa? Sudah ada dalam hukum fikih. Ketika hujan, ketika dalam perjalanan itu rintangan juga. Ketika kita kesasar di hutan itu rintangan. Itu kaitannya dengan jamak. Kalau kaitannya dengan kosor itu mboten rintangan. Dumeh melaku dawa njok rintangan tidak. Kalau kosor itu hubungannya dengan jarak. Bahasa Arabnya masyafah. Nah, kalau jaraknya sudah pas, sudah masuk untuk bisa dikosor, maka boleh dikosor. Tapi kalau jaraknya belum masuk untuk dikosor, ya tidak boleh dikosor. Nah, ini adalah dua tanda. Kita boleh jamak atau kita boleh kosor. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang kami sampaikan tadi, pertanyaan besarnya Islam itu gampang apa angel? Gampang. Jenengan ngertos mboten hukum-hukum yang sudah saya sampaikan tadi? Sudah tahu pasti. Sudah tahu jenengan setiap minggu ngaji teng almanar kok. Gitu. Cetha mesti banyak tahu. Ning kadang lupa, kadang belum diamalkan. Kadang mau mengamalkan wedi. Entuk ora ya? Ngoten. Ragu-ragu. Padahal di dalam kaidah fikih bahwa keraguan itu bisa dihilangkan. Dengan apa? Dengan keyakinan. Contohnya nopo? Contohnya jenengan lebar maghrib. Ngeroso, aku wis ngentut apa urung ya? Sok pun tahu napa dereng? Nggih ta? Wis ngentut apa dereng? Ning ketoke urung ngentut. Ning ketoke wis, ning ora krasa. Ngoten ta biasane tak wudu ae ngoten. Itu ragu namanya. Dalam kaidah fikih, ragu-ragu itu bisa dihilangkan. Gitu kok mantep sholat mawon. King nopo? Karena keraguan itu bisa dihilangkan dengan keyakinan. Itu dalam kaidah was-was itu bisa dihilangkan. Itu dalam kaidah fikih. Fikih itu mudah dan sangat luas. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang kami sampaikan tadi, maka melihat fikih yang sangat mudah, agama Islam yang sangat luar biasa mudah itu, maka kami akan sedikit menutup dengan sebuah tujuan. Dengan kemudahan-kemudahan tadi menika, itu apa atau sebenarnya? Maksudnya Allah itu apa? Maksudnya Allah itu adalah untuk menjaga. Menjaga apa? Menjaga manusia. Menjaga diri manusia. Bahwa salah satu tujuan diturunkan syariat itu adalah hifdzun nafas, menjaga manusia. Maka apabila syariat itu tidak bisa menjaga diri manusia, maka akan menjadi hal-hal yang sama saja. Maka panjenengan sedaya harus tahu betul bahwa yang utama itu kesehatan, keselamatan kita. Maka segala sesuatu yang mengancam nyawa kita, mengancam kesehatan kita, mengancam diri kita, maka kita boleh meninggalkan atau boleh melakukannya di waktu yang lainnya. Karena itu tujuan menjaga diri kita. Yang kedua, menjaga akal kita. Ini mungkin sudah pernah kami sampaikan, menjaga akal kita itu harus benar-benar dipegang betul.
Karena ini salah satu daripada tujuan daripada syariat itu diturunkan kepada kita. Maka jangan sampai kita salah kaprah. Beribadah tetapi tidak tahu hukumnya. Beribadah tapi memaksakan ibadah itu. Jadi ada dua sekarang ini. Contoh orang yang beribadah itu ada dua. Satu, al-ibadah bila dalil, bila hukum. Ibadah tapi nggak pakai hukum. Ini ku enten, sangger mawon. Sing penting mbah ning nglakoni iki, bapak ning nglakoni iki dilakoni. Sampai tidak tahu hukumnya. Banyak tidak, nggih banyak. Ada tidak, nggih ada. Yang kedua, keadaan kedua adalah apa? Keadaan kedua adalah beribadah tetapi memaksakan diri. Boleh tidak memaksakan diri untuk beribadah? Boleh. Tetapi asal tahu kondisi diri kita. Jangan sampai kemudian memaksakan itu menjadikan diri kita menjadi sakit. Menjadikan diri kita menjadi terancam nyawanya. Karena yang harus kita jaga itu nyawa kita. Ibadah itu adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah menjadikan kita terancam nyawa, akal, dan badannya. Maka ini perlu kita ketahui bersama. Semoga Bapak dan Ibu semua panjenengan sedoyo paham betul apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kaitannya dengan fikih ini bukan hal yang main-main. Hukum ini ada. Tadi sudah kami sampaikan bahwa apa yang kami sampaikan tadi merupakan hasil dari kami membaca juga pada himpunan putusan tarjih serta kemudian membandingkan daripada beberapa fikih. Dados teng kuliah menika ada pelajaran namanya fikih muqaranah. Fikih muqaranah itu perbandingan fikih. Fikih satu dengan fikih yang lain itu dibandingkan. Bukan berarti mencari yang paling benar. Karena semuanya punya dalil. Nggih. Imam Malik teng Afrika menika salate mboten sedekap enten dalile. Imam Syafi'i salate sedekap enten dalile. Imam Abu Hanifah pareng kosor setelah 3 hari 3 malam itu enten dalile. Imam Ahmad bin Hambal juga memberikan hukum itu ada dalilnya. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan satu sama lain. Ini namanya ilmu fikih muqaranah. Fikih muqaranah itu perbandingan dalam ilmu fikih. Kalau ada ilmu perbandingan agama, menika enten perbandingan fikih. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk melihat dalil-dalil yang ada. Bapak dan Ibu semua, maka sebagai seorang muslim kita harus cerdas. Di era modernisasi, dados wong Islam itu harus cerdas. Cerdasnya nopo? Cerdasnya itu kita tidak boleh gampang menyalahkan. Kita tidak boleh gampang kemudian mutusi. Karena hanya perbedaan dalam beribadah. Kalau perbedaan akidah, itu boleh diputusi wong sing setunggal mesti Allah dan yang satu tidak Allah. Tapi kalau perbandingan fikih, kita tidak boleh. Asal hukumnya benar, asal hukumnya betul, itu masih masuk akal, masih boleh dilakukan. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama-sama kita sekarang saling ta'awanu alal birri wa taqwa, saling menolong di dalam kebaikan. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, ampun saling tolong menolong di dalam keburukan. Pripun carane saling tolong menolong dalam kebaikan menika? Wong alhamdulillah sederek-sederek kita orang muslim di Indonesia ini sudah bagus-bagus kok. Maka saling tolong menolong dalam kebaikan niku napa? Paling gampang mawon. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nulungi sedulure niku mboten mesti ngekei. Tetapi ngandani menasihati itu sudah termasuk menolong. Nek enten sing pun gejeglong nggih dilingki. Nek sing ajeng dereng gejeglong dicegah. Ampun ngasih gejeglong. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Segala sesuatu bisa dimaafkan dan bisa diampuni. Panjenengan sudah Islam, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan jenengan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Ini janji.
ketika sudah memegang asyhadu alla ilaha illallah, itu janji Allah adalah surga. Tetapi ya namanya manusia itu penuh dengan khilaf. Maka kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Nek pancen khilaf salah terus, nggih maka kesalahan itu diiringi dengan kebaikan pula. Dados tumpui salah ini ditumpui kalih kebaikan. Jangan salah yo dinengke mawon. Nggih salah nggih mboten kepengin melakukan kebaikan juga, itu yang salah, lebih salah lagi. Mekaten Bapak dan Ibu semua. Nggih, niki saya jawab menurut yang kami pelajari. Nggih, mungkin dalam fikih yang lain juga ada. Jenengan nek ngantenan niku susahin nopo? Oh, maca. Nek niki nek bapak-bapak mboten usah dijawab nggih. Cetha to niki? Nggih. Nggih tetep salat, Bu. Nggih mboten. Nggih. 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 Kan maca, Bu, maca nggih. Ngeten, enten hukum niku ngeten. Tiang salat, nggih. Umume wong tiang salat teng omah enteng sendok-dok, dok. Niku hal yang pertama dilakukan mengeraskan bacaan salat. Nggih. Bacaan salatnya dikeraskan. Men tamune ngertos wong isting jero sing salat. Nek mboten boleh mboten batalke. Buka pintune, njuk salat melih pareng. Itu ketika ada tamu. Lah sakniki jenengan mboten dalam keadaan salat. Njuk enten tamu. Njuk nyuwun jamak niku pripun? Nggih, salat dulu ya tidak jamak. Nggih. Nah, kok apa namanya? Eman-eman make up, nggih. Eman-eman make up itu kan bisa diantisipasi Bapak dan Ibu semua, melakukan resepsi sampai sekian, jam sekian, kemudian setelahnya dilanjutkan lagi. Karena mboten urgen, niku mboten urgen. Maca niku mboten urgen. Urgen niku nek jenengan misal kesasar, napa urgen niku nek jenengan sedang dalam perjalanan ngoten. Karena sholat itu pertama, Bu. Nggih, dados ketika sedang ngantenan, nggih, kondangan. Oh nggih, luhur sampai asar. Ya beri waktu jeda untuk sholat. Mboten ketang make up melih, mboten napa-napa. Nggih, umur ilang mboten make up melih, mboten napa-napa. Itu yang kami pelajari Bapak dan Ibu semua. Yang kami pelajari kalau kaitannya dengan duniawi, tak kinten nek kondangan juk napa jenengane masyakohnya, rintangannya itu lebih berat daripada make up itu, nggih. Kalau make up nggih kasih jeda waktu sholat. Jadi dihilangi dulu. Napa nyuwun kalih bakul make up sing nganu lah nek sing ketempiasan banyu mboten napa-napa ngoten nenten. Tapi kalau nggih monggo Bu. Ya nggih to ngantene masa mboten salat. Nggih. Kalau ngantennya tetap sama, nggih orang tuanya nggih ngantene kan njuk napa bahasanya yang membuat dia sing ngeboti niku lah make up itu. Nggih ya. Nggih, artinya wong nyambut damel, wong perang mawon nek mangsane napa rolasan niku nggih saged liren nggih. Mosok ketika acara kemudian tidak ngoten. Jadi ya, nggih monggo Bu.
Dipanggil untuk ibadah haji. Gini Bu, ini saya pernah tanya ke dosen. Pak dosen, mudah. Ini saya contohkan saja. Pak, saya mau pegang multazam. Katanya doanya mustajab ketika saya doa sambil menjatuhkan diri ke multazam. Ditanya dosennya, saya ditanya sama dosennya, kamu megang multazam kesuk opora? Nggih kesuk. Ngesuk opora? Nggih ngesuk. Artinya ngesuk niku bisa saged kan ngeten-ngeten toh. Nah, kalau kamu mendolimi orang yang kamu sok, kira-kira njuk ibadah ning multazame dadi luwih apik apa ora? Mboten. Maka gampangnya ngoten, Pak. Bu. Bahwa ketika bapak itu atau ibu itu yang sudah tua itu mampu untuk melakukan ibadah haji. Haji itu kan syaratnya apa? Mampu. Gitu. Nek mampu artone tapi mboten mampu awake, tidak wajib. Wong salat yang lebih wajib daripada haji saja ketika badannya tidak sehat saja boleh sholat di rumah, kok haji yang ibadah fisik kok jalan-jalan ngeten bahasane. Kalau mau mudahnya seperti ini, uang ora tahu sholat ing masjid, nggih, uang ora tahu sholat ing masjid tapi bahasan ibadah haji mangkat. Ditanglet kok mboten tahu teng masjid to, Pak? Awake kula niku pun tuwa pun lara nek sangger ibadah haji mangkat. Yuk kira-kira wong teng masjid namun mboten tahu kok haji kira-kira hajinya maksimal tidak. Ya. Tapi ya mau berangkat ya tidak apa-apa. Asal ini Bapak dan Ibu semua bahwa haji itu syaratnya nopo? Mampu. Mampu itu bukan hanya mampu uang loh. Mampu itu mampu fisik loh. Fisiknya mampu, uangnya juga mampu. Ketika uangnya mampu, fisiknya tidak mampu, bisa berhaji tidak. Ketika fisiknya mampu, uangnya tidak mampu, nggih dhewe toh. Kebanyakan dari kita kan gitu. Fisiknya mampu sekali, tapi uangnya tidak mampu. Nah, ini kan kebanyakan dari kita. Atau bahkan kalau di Indonesia itu antrinya terlalu panjang. Perlu diketahui Bapak dan Ibu semua, wonten hadis Arba'in An-Nawawi ngeten. Hadis nomor setunggal. Jenengan daftar haji umur 50 tahun. Antrine 20 tahun. 75 tahun jenengan tindak. Sebelum 75 tahun jenengan bisa berangkat napa mboten? Tidak bisa. Terus jenengan nyuwun sewu kita kepundhut kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dianggap haji napa dereng? Sampun. Innamal a'malu binniyat, bahwa niat itu setengah daripada ibadah. Dados niat niku mboten aku niat. Tok niku nggih mboten. Niat itu harus ada usaha untuk mencapai situ. Niat haji nggih salah satunya adalah daftar haji. Niat salat salah satunya mangkat ing masjid. Nggih. Niat niku nggih mboten Gur nawa itu tok napa niat tok ngoten niku mboten. Nggih. Maksudnya mboten nawa itu, nek nawa itu kan diucapkan dalam beberapa madhab fikih itu niat itu tidak perlu yang diucapkan secara keras. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim itu sudah termasuk niat. Nggih ampun Gur bismillahirrahmanirrahim niat pun mboten. Tapi niat itu nggih sambil bergerak. Jenengan makan, niat makan kan cendoknya dipegang. Nggih toh? Cendoknya kalah nyentong itu pun kalah niat makan. Maka niat itu sudah sambil bergerak. Dan terus ngoten Ibu, orang yang berhaji kok badannya tidak mampu, itu nggih, ya nantinya di sana akan maksimal atau tidak. Kok mengancam nyawa, maka boleh tidak dilakukan. Intinya ngoten, kok mengancam apa saja nyawa, membahayakan, nah itu sudah boleh untuk tidak dilakukan atau dilakukan di tempat atau dengan cara yang berbeda. Kurang lebih. Penggantinya badal Bu. Nggih, kan haji itu bisa dibadal. Gitu. Dados dibadalkan. Jenengan ting petugas haji ini kok kathah sing membadalkan haji. Nah itu. Jadi haji itu bisa dibadalkan. Orang yang sudah meninggal kepengin haji kok kebetulan anaknya dados petugas haji terus nggih.
bisa dibatalkan. Nggih, itu hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Nggih, mboten pareng kok kula haji pertama badalke niku nggih. Kok mendahulukan orang lain daripada diri sendiri itu. Artinya badal itu orang yang sudah pernah berhaji. Haji niko syariat haji itu wajibnya berapa kali? 1 kali. Nabi niku haji berapa kali? 1 kali. Kok enten wong kok haji berkali-kali niku nganu, nggih mboten napa-napa, nggih, tapi wajibnya sekali. Mungkin berkali-kali yang selanjutnya mau membadalkan orang kan bisa saja. Atau mungkin gaweane petugas. Bapak niku kula niku nggih berkali-kali njuk salah sama bapak ke kajine berkali-kali Nabi niku pisantok mboten. Nah, artinya ya mungkin karena petugas atau mungkin karena mau membadalkan. Dados bahwa berkaitan dengan haji ini wajib sekali kalau memang diberikan waktu yang kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji lagi bisa. Wong jenengan umroh riyen sek haji mawon dalam beberapa fikih itu kan kena dam. Kena denda. Umroh riyen baru haji loh. Nggih. Kok njuk badalke riyen baru haji. Itu kan njuk lebih parah lagi. Ngoten. Data seperti itu, Bapak Ibu semua, semoga bisa memberikan hidayah, petunjuk bagi kita semua dan bagi saya. Iki sudah kami tutup tadi. Pun buat saya wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.